Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, penonton setia channel Has Rabbitry. Kali ini saya sedang berada di kandang kelinci JRC Halim Rabbitry nih. Dan di sebelah saya sudah ada ownernya, yaitu Om Eka nih. Say hi Om. Halo, nama saya Kak. Oke, sebelumnya terima kasih nih Om. Sudah mengizinkan untuk kedua kalinya saya datang ke sini dan Om Eka bersedia untuk mengisi konten video di channel Has Rabbitry nih Om. Siap. Nah teman-teman, kenapa saya mengajak Om Eka untuk mengisi konten video lagi? Karena lokasi Om Eka dekat dengan saya nih, rumahnya dekat dengan saya dan bisa makan gratis nih teman-teman di warung copetnya, enak banget. Bukan itu ya teman-teman. Jadi alasan pertama kenapa saya ajak Om Eka untuk sebagai pengisi konten video di channel Has Rabbitry ngomongin tentang kelinci, jelas karena Om Eka adalah salah satu breeder kelinci Holland yang sukses. Oke, pada konten video kali ini teman-teman, saya minta Om Eka untuk mengulas secara detail apa sih yang Om Eka lakukan untuk persiapan menghadapi kontes kelinci nih Om. Saya penasaran karena di show terakhir ini kelinci-kelinci dari JRC Halim Rabbitry performance-nya mantap-mantap nih teman-teman. Bahkan selalu menempati pressing yang bagus di setiap show. Teman-teman juga penasaran kan? Oke Om Eka, apa kabar nih Om Eka? Baik Om Mangga. Oke Om, terima kasih Om sekali lagi saya ucapkan telah menerima kedatangan saya nih. Dan juga Om Eka sudah bersedia untuk mengisi konten video di channel Has Rabbitry. Tadi sudah saya sampaikan nih Om Eka, saya ingin Om Eka menyampaikan detail atau persiapan Om Eka dalam menghadapi kontes kelinci ini. Namun nih Om, untuk pertama kali saya boleh tahu nggak nih Om, rutinitas Om Eka di kandang kelinci itu bagaimana rutinitas Om Eka dalam merawat kelinci? Mungkin sehari 2 kali, kalau memang sehari 2 kali, pagi Om Eka ngapain, malam ngapain, bisa jelasin Om? Sebetulnya rutinitas merawat kelinci sih biasa aja, normal. Saya itu membiasakan kelinci makan di pagi hari, kasih makan di pagi hari secukupnya sampai sekiranya malam itu masih ada. Jadi untuk pakan sama beberapa tambahan lagi kita kasih saat pagi hari. Gitu. Makannya apa di pagi hari? Pelet. Kita mayoritas pelet. Pelet di pagi hari, Terus kita ada beberapa suplemen. Tapi pada dasarnya suplemen yang kita kasih itu dari tumbuh-tumbuh, dari biji-bijian sih. Jadi aman lah menurut saya seperti itu. Jadi setiap pagi hanya memberi makan dong, pelet dan biji-bijian. Makan, minum kita kontrol, pelet, biji-bijian kita kasih sampai sama bersih-bersih sedikit. Bersih setiap hari tuh? Enggak, bersih-bersih kalau kita pakai serbuk kayu, kita bersihinnya seminggu 2 kali, per 3 hari sekali. Tiap pagi? Tiap pagi. Tapi seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali. Terus apa lagi tuh? Pagi ngapain tuh? Setiap hari pagi hanya ngasih makan? Pagi kita hanya kontrol makan, minum, cek kesehatan, udah selesai. Terus balik lagi nggak malam atau siang atau sore? Mungkin malam sih ya, menjelang habis maghrib adalah waktu senggang. Kita usahain masuk ke kandang, kita kontrol lagi. Kalau seandainya makanannya habis, ya kita tambah sedikit. Tapi kalau enggak, kita biarin aja. Gitu sampai pagi lagi. Peletnya? Om Eka nggak nyebutin hai dari tadi? Apa nggak dikasih hai atau bagaimana? Saya jarang menggunakan hai karena pada dasarnya pelet yang saya kasih sudah mengandung serat tinggi. Gitu. Kalau boleh tahu apa nih merek peletnya? Kalau peletnya saya tetap pakai pelet lokal SKR sama sentral. Gitu, hanya itu aja sih yang kita pakai. Semua kelinci itu peletnya? Semua kelinci di sini SKR dan sentral. Oh ternyata nggak ada rahasia khusus deh, hanya rutinitas harian pelet SKR dan sentral ya. Betul. Hai juga jarang ya? Jarang lah kita kasih, tergantung kondisinya. Kalau mungkin mulai agak popnya agak becek, baru kita kasih hai. Tapi selama ini sih aman-aman aja tanpa hai. Seperti itu Om. Enggak fanatik dengan hai kelinci saya gitu. Oh, kalau biji-bijiannya apa tuh Om? Biji-bijiannya ada biji bunga matahari, ada linsit, ya hanya itu aja. Biji bunga sama hafer, linsit dan hafer ya? Apa tuh hafer? Oat ya? Semacam oat. Oh, jadi itu fungsinya buat apa sih Om itu? Linsit, biji bunga matahari dan oat di sini tuh fungsinya buat apa?
Pada dasarnya mereka mengandung vitamin E tinggi, jadi agar gimana caranya bulu mereka tetap bagus. Jadi untuk mengkondisikan bulu kelinci agar bagus ya. Oke. Tadi kita udah tanya ya rutinitasnya, ternyata harian makannya hanya pelet ya Om, dan jarang hai. Kemudian ditambah biji-bijian seperti linseed, biji bunga matahari dan oats ya. Iya. Itu anakan sampai indukan ya Om? Mayoritas kelinci yang kita siapkan untuk show rata-rata pakai itu. Untuk show tuh, nggak semuanya? Nggak semuanya, karena beberapa kalau kita masuk ke breeding area breeding, kita tidak terlalu banyak menggunakan suplemen biji-bijian tersebut. Oh, untuk breeding yang indukannya akan dikawinkan hanya pelet saja tuh? Mayoritas mereka hanya pelet dan sedikit saja kita kasih suplemen, mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Oh, suplemen yang tadi disebutkan tadi itu seminggu sekali aja untuk breeding ya? Oh, seperti itu. Nah, sekarang langsung masuk ke pertanyaannya tuh, yang bikin saya penasaran dan mungkin teman-teman lain juga penasaran. Omeka tuh persiapan untuk menjelang kontes tuh seperti apa untuk kelinci Om? Saya belajar dari Yogi Dwakos. Mereka mempersiapkan kelincinya start dari mulai umur lepas sapi. Mereka sudah benar-benar membuat kelinci yang mereka begitu lepas sapi punya karakter bagus, masuk ke prospect show, itu sudah mulai kita treatment dari baby. Umur berapa tuh? 45 hari atau 60 hari? Saya lepas sapi itu di angka umur 60 hari, tapi 45 hari sudah kita ajarin sapi gitu. Jadi nggak tiap hanya saya masukin ke ibunya mungkin di pagi atau di sore hari gitu. Oh, seperti itu. Jadi lepas sapi langsung di treatment tuh? Langsung kita treatment. Untuk kelinci yang memang sudah kelihatan bakatnya? Ya, kalau bakatnya untuk show, ya kita fokuskan mereka untuk ke show dari kecil. Umur 2 bulan tuh kayak apa Om yang kelihatan bakat show? Apa dinilai dari, kalau Honaluk ya Om ya? Kita ngomong Honaluk, seperti apa 2 bulan yang menurut Om Eka di treatment untuk menjadi kelinci kontes tuh, gimana? Balik lagi ke seleksi awal gitu. Dari mulai bone kita bisa lihat telinga, dari fenotip dulu lah. Pada dasarnya fenotip yang kita simpan itu, yang kita persiapkan untuk show dari fenotip yang sekiranya memenuhi syarat sesuai SOP. Tidak ada cacat, bulunya bagus, kondisi performanya bagus, terus badannya ngisi. Nah, di situ aja sih. Pokoknya itu langsung dipisah tuh? Itu langsung kita pisah, kita siapkan untuk show. Nah, dari umur 2 bulan itu biasanya Om Eka tuh mengikutkan kelinci untuk show itu di umur berapa? Minimal tuh kelinci umur berapa yang Om Eka ikutkan untuk show itu? Saya pernah berapa kali ngikutin show kelinci rata-rata di atas 4 bulan. Di atas 4 bulan. Karena di line saya, di generasi 3, 4, 5 saya sekarang mereka growingnya lebih cepat. Jadi moltingnya setelah dia lepas sapi di umur 2 bulan 10 hari dia sudah mulai rontok, sudah mulai molting. Nanti bagus-bagus lagi mereka di angka 4 bulan sudah terlihat bagusnya lagi gitu. Jadi untuk kelinci yang sudah dipersiapkan untuk show dari umur 2 bulan sampai 4 bulan untuk siap show itu dikasih makan apa Om? Ada treatment khususnya Om? Apakah ada vitamin tambahan selain yang disebutkan tadi? Mungkin Om Eka pakai suplemen yang banyak ya, suplemen beredar di kelinci itu mungkin suplemen impor mungkin atau racikan saya khusus? Fanatik dengan produk lokal gitu, karena saya percaya pelet-pelet lokal ini sudah dianalisa terutama buatan sarang kelinci Pak Karto almarhum sudah cukup bagus untuk memenuhi nutrisi gitu. Jadi dari umur itu ya saya tetap pakai pelet itu aja gitu, dan beberapa biji-bijian, intinya di itu aja sih Om. Terus paling kita pakai probiotik gitu, kebetulan saya fermentasiin sendiri gitu, terus kita kasih ke minum, itu aja sih Om. Probiotiknya itu bikin sendiri Om? Iya, dari Lactobacillus, ada beberapa bakteri yang kita pakai.
Apa tuh? Racik sendiri, benar-benar racik sendiri atau Iya, dari eh, saling buang sih Om. Biasanya kita kalau nggak pakai buah naga, mm, ada beberapa ya seadanya aja, entah apa yang kita fermentasiin gitu. setiap hari tuh dikasih ke minuman Ya atau enggak, biasanya sih seminggu 2 kali atau 3 kali Om. kenapa nggak pakai probiotik yang udah jadi Om? Yang mungkin ada dijual untuk hewan itu? Awalnya sih kita dulu pakai M4, tapi sekarang karena jumlah populasi kita terlalu banyak, terus kedua saya lebih karena kebetulan banyak waktu luang karena kerjaan juga lagi nggak terlalu banyak, jadi kita bisa eksperimen sendiri. Oh jadi gitu Om, umur 2 bulan sudah di treatment dengan yang tadi dijelaskan Om Eka ya. Nah, yang mau saya tanya lagi nih Om, ada nggak Om kalau di breeder-breeder lain kan, di peternak lain terkadang tuh kelinci yang sudah akan dibesarkan tuh tempatnya dibedakan Om, baik dari segi kandang, dari segi ruangan. Kalau di sini gimana Om? Kita memang kandang untuk breeding dengan kandang untuk maintenance beda. Kandang untuk breeding kita ada di dalam, suhu rata-rata dia di angka 24 sampai 28 derajat Celcius. 24 sampai 28 derajat. Kandang buat treatment show di rata-rata angka di 17 sampai 20 derajat Celcius. Oh jadi kelinci yang sudah punya bakat langsung dipindahin ke ruangan yang suhunya lebih dingin Om? Iya. Suhunya lebih rendah. Suhunya lebih rendah. Sebetulnya suhu lebih rendah tidak diharuskan, tapi karena saya pakai serbuk kayu di sini, kita bicara dengan unsur penguapan gitu. Kalau amoniak ini menguap, otomatis amoniak akan mengurangi pertumbuhan kelinci, gitu. Nah jadinya saya bikin ruangan ini akan sedikit lebih dingin agar tidak ada penguapan, agar amoniak tidak menguap, gitu. Oh gitu. Jadi bener ya Om, suhu yang lebih dingin kelinci lebih bagus makanya Om. Itu benar Ya, ya? pada dasarnya itu benar, gitu. Karena kelinci itu saya lihat di beberapa literatur yang saya dapat, memang di rata-rata suhu di bawah 32 derajat. Kalau sampai di atas 33 derajat bahkan lebih, itu bisa menyebabkan kemandulan. Oh iya, benar, saya pernah baca juga. Makanya saya jaga tetap suhu gitu. Nah, ngaruh nggak sih Om suhu dingin itu sama pertumbuhan kelinci Om? Saya bilang cukup berpengaruh ya. Yang penting sebetulnya bukan dinginnya Om, tapi kestabilan suhu ruangan tersebut. Maksudnya gimana tuh? Segitu aja terus? Kalau kenapa saya bikin rata-rata suhu buat maintenance saya itu di bawah 20 derajat. Itu balik lagi ke konsep dasar penguapan, buat terus gimana caranya bikin kelinci ini nyaman. Dia harus sering makan. Intinya di situ. Harus sering makan ya. Maksudnya makanannya harus habis ya Om ya di sini. Iya, gitu. Kalau takaran pelet gimana nih Om di Takaran gitu? pelet saya sih tergantung berat badan ya. Rata-rata di angka 50 sampai 80 sampai 100 gram per hari. 50 sampai 100 gram per hari. Kalau untuk yang dipersiapkan untuk show tetap sama kok. Makanya saya tidak ada beda-beda ini show, ini nggak show, ini brood gitu, enggak. Kalau udah masuk kandang maintenance, mau show mau brood, makanannya sama, treatmentnya sama. Nah nih Om, kalau saya megang-megang kelinci Om Eka nih dari tadi nih teman-teman, kelincinya tuh flashnya itu dagingnya itu keras apa tuh mengisi semua Om. Dagingnya berisi dan keras juga ya Om. Nah itu apa Om? Apa karena suatu maintenance atau memang? Sebetulnya balik lagi ke maintenance, gimana caranya bikin kelinci ini nyaman. Kalau dia nyaman, otomatis dia akan tumbuh sehat. Terus kedua, otomatis dia akan lebih suka makan, gitu. Nyamannya dari suhu tadi Dari dan suhu baunya. tadi, kan gini, banyak permasalahan kelinci itu timbul dari amoniak, dari flu, scabies, segala macam. Pada dasarnya mereka tidak nyaman, berarti tidak nyaman dong dengan adanya amoniak mereka sendiri. Gimana caranya kita mengurangi amoniak? Ya, saya buat suhu kandang saya di bawah 20 derajat Celcius. Oh gitu ya. Jadi kelinci ini akan nyaman, makan dengan baik, otomatis pertumbuhannya akan bagus.
Jadi ini suhunya 20 derajat Celcius 24 jam ya Om? 24 jam di bawah 20 derajat Celcius. Ada toleransi nggak Om? Mungkin mereka saat servis AC atau Ya tetap ada, karena kita tetap ngambil pipe-nya sewaktu-waktu kita show yang jauh, suhu ruangannya tidak stabil. Makanya setiap kita bersihin 3 hari sekali, kita steril, kita buka dengan suhu ruangan rata-rata di angka 25 sampai 27 derajat Celcius. Jadi setelah kelinci pindah dari kandang ini, insya Allah nggak ada masalah gitu loh. Selagi suhunya tidak di atas 32 derajat Celcius. Lagi nggak panas banget ya, Betul. jadi udah bisa beradaptasi juga ya. Betul. Oke. Nah Om, tadi dagingnya saya pegang tuh berisi. Tapi ini Om ada yang menarik lagi dong. Bulunya tuh halus-halus Om. Nah, Apa Om? Efek apa nih di sini nih? Nah, bulu ini tergantung kita maintenance. Makanya saya bilang dari suhu di Indonesia ini iklim yang tropis, gitu. Kelembapannya tinggi, otomatis kot di dalam bulu kelinci akan lembab, akan becek, gitu. Itu yang menyebabkan bulu kelinci tidak lembut, gitu. Gimana caranya untuk bulu dia bagus? Kita balik lagi ke gimana caranya bikin kandang ini punya suhu bagus dan kelembapan yang rendah. Intinya di situ. Suhu lagi ya. Balik lagi ke suhu. Kinya tuh suhu lagi. Makanan ada nggak Om yang bikin bulu halus seperti itu, atau dari obat luar atau pakai pet spray gitu kayak kucing-kucing? Ya kebetulan saya juga ada spray ini namanya lembut. Waduh, apa tuh? Nah ini biasa kita pakai buat grooming kelinci, gitu. Dia akan menjaga kelembapan luar kelinci, bulu luar kelinci. Nah terus dia membuat kelinci lebih lembut dan lebih glossy. Glossy juga tuh. Apa nih Om kandungannya Om? Ada beberapa kandungan sih. Gitu. Belinya di mana Om? Produksi sendiri juga atau beli? Kebetulan karena saya suka bereksperimen gitu ya, dari zaman saya main burung, saya ciptakan makanan burung gitu. Nah ini kita produksi sama tim kita. Kayak pet spray biasa ya? Tapi ada kandungan khusus yang memang untuk kelinci ya Om? Aman ya Om ini? Jadi aman kalau buat kelinci. Ini eksperimen dari Om Eka dan tim ya? Iya. Dijual nggak nih Om? Bebas? Kita tunggu aja nanti kalau seandainya sudah Mas. terbukti dan lebih ini, ya mungkin ada kemungkinan kita jual atau enggak. Masih dicoba di sini Om Masih ya? dicoba. Oke. Bagus juga nih Om bisa buat kelinci bulunya shiny Om. Karena Iya, memang salah satu penilaian fur kalau nggak salah itu harus shiny Om. Betul. Selain jadi ada tiga trik gimana caranya kita bisa bikin kelinci ini lebih bagus gitu. Nah, tadi kan udah rutinitas harian nih teman-teman kita dapat dari Om Eka, dan juga saya tanya ada perlakuan khusus nggak sih, kandangnya juga udah dijelaskan. Nah, sekarang ini nih Om Eka, saya pernah ngobrol sama beberapa breeder, kalau menjelang show tuh bisa ada 2 minggu persiapan atau bisa sebulan. Kalau di Om Eka tuh gimana nih? Persiapan untuk show, misal show itu sebulan kemudian Om. Om Eka persiapannya gimana nih? Selain dari rutinitas yang awal Om. Ya paling kita hanya fokusin dengan grooming ini aja sih. Grooming setiap hari? Ini biasanya saya lakukan 2 hari sekali. 2 hari sekali. Di menjelang show itu di seminggu, 2 minggu apa? Biasanya kita 2 bulan sebelum show. 2 bulan sebelum show rajin di grooming 2 hari sekali. Rajin kita angkat bulu matinya, terus gimana caranya bulu kelinci ini tidak terlalu kering, tidak terlalu kering di luar, tapi kering di dalam. Tidak terlalu kering di luar, tapi kering di dalam. Karena untuk mendapatkan shiny-nya ini, glossy-nya ini, dia harus punya bulu yang tidak kering. Tapi kalau kering di dalam, kalau terlalu kering, dia akan kusam, terlihat kusam. Iya, kusut ya. Tapi kalau terlalu lembab, bulu dalamnya itu nggak akan lembut. Gitu, kita pegang nggak enak nih Om. Gitu, karena lepek. Gitu. Nah, gimana caranya bikin dia tetap lembut, tapi tetap shiny. Nah, itu PR-nya.
Nah itu yang dilakukan Om Eka untuk menjelang show ya. Betul. 2 minggu sebelumnya. Betul. Ada trik lagi Om atau sering diposingin kan ada juga breeder yang beberapa minggu sebelum show tuh sering diposingin atau juga dikasih susu untuk mengisi badan atau juga diberikan pelet-pelet khusus. Enggak sih. Kalau di sini gimana? Untuk saat ini saya tidak menggunakan pelet-pelet khusus. Kalau untuk treatment kita tetap rutinitas yang aslinya aja. Treatment kita hanya di bulu aja sih menjelang show. Menjelang show juga ada ini nggak Om? Kalau mereka kan ada beberapa breeder juga ditimbang per berapa harinya nih. Misal 2 minggu menjelang show, minggu pertama segini, minggu kedua segini, oke udah naik, kita itu ikutkan. Kalau di mereka gimana? Enggak sih Om, sebetulnya makanya saya bilang saya dari umur 2 bulan itu gimana caranya bikin kelinci. Nah, saya treatmentnya normal rata. Jadi adil, nggak perlu ada namanya mau show kita kasih makan ekstra gitu, enggak. Saya hanya dari makan, suplemen, minum itu normal. Nanti menjelang show hanya kita bantu grooming. Dari grooming itu kan sembari kita posing, otomatis semakin dia sering kita pegang, dia akan ngerasa nyaman untuk diposing. Tapi biar gimana pun balik lagi ke struktur badan, struktur tulang, gitu. Kalau strukturnya bagus, dia akan gampang diposing. Kalau struktur badannya itu kurang bagus, tidak akan gampang diposing. Balik lagi ke situ sih. Jadi tujuannya diposing itu bukan tergantung struktur tulang Om. Ada nggak Om? Kalau di ternak lain kan mungkin ingin show itu dilatih mentalnya. Nah diposing-posingin terus itu ngaruh nggak buat ke mentalnya dia? Makanya saya bilang tadi grooming tadi, gitu. Saya grooming gitu, saya spray seperti ini, gitu, sorry Om, saya spray seperti ini gitu, terus kita usap-usap, gitu. Otomatis dia akan nyaman kan? Groomingnya cukup seperti ini Om? Cukup seperti ini. Nggak pakai sisir? Nggak perlu pakai sisir, kita usap-usap nanti akan kering sendiri. Gitu, setelah dia kering sendiri, nanti akan kita mulai posing-posing gitu. Hanya sekitar 5-10 menit udah bikin dia nyaman dan mudah berinteraksi dengan manusia. Ini per kelinci yang akan diturunkan di show ya? Iya. Per 2 bulan? Pokoknya kita siapin 2 bulan sebelum bulan, show. Ya? Kita grooming untuk ngangkat bulu mati. Kalau kurang dari 2 bulan gimana Om? Ada efek nggak Om? Ada efek kok Om. Kalau pakai ini sih penggunaan lebih dari 10 kali atau 5 kali ke atas lah udah terlihat hasilnya. Jadi walaupun nggak 2 bulan, sebulan pun pakai itu terlihat iya, ya, terlihat karena kan 30 kali ya. Betul. 15 kali ya. 15 kali. 2 hari sekali ya. Oke nih, sepertinya penasaran saya sudah berkurang nih. Ternyata memang perawatan dari Om Eka itu memang harus membuat kelinci nyaman ya. Treatmentnya membuat kelinci nyaman dari suhu, dari kebersihan kandangnya, dan juga dari saat menjelang show rajin meng-grooming dan memposing kelinci ya Om. Betul. Dan juga tetap memperhatikan genetik dari kelincinya ya Om, struktur badannya. Oke, begitu aja ya teman-teman. Bagaimana teman-teman, ada yang kurang jelas mungkin bisa langsung datang sendiri ya ke lokasi kandang JRC Halim Reviti yang berada di mana Om? Jalan Komodor Halim nomor 29 Jakarta Timur. Oke, pokoknya di video pertama pun sudah saya cantumkan kontak dari Om Eka nih. Main aja kesini, kelincinya banyak nih. Mungkin bisa belajar langsung dari pengalaman Om Eka yang sudah lumayan sukses ya untuk breeding kelinci nih. Oke Om, sepertinya konten video kali ini sekian ya Om. Terima kasih banyak sudah saling berbagi kepada saya dan juga teman-teman penonton setia channel S3B3. Sekali lagi terima kasih Om. Untuk teman-teman yang ingin ada saran atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin bisa kami jadikan suatu konten di video mendatang. Oke, terima kasih Om Eka. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy breeding and have a nice day. Thank you Om.